Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Namun sebelum kita memasuki renungan, mari kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau sapa di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Sehingga apapun yang akan kami kerjakan untuk hari ini atau pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 24 Oktober 2022 tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudara-saudara yang kekasih, ayat hari ini merupakan sesuatu kesaksian dari Rasul Paulus. Bagaimana kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah perjalanan hidupnya ketika banyak orang-orang yang menantang, mencoba menghalangi, bahkan menangkap dirinya dan dipenjara oleh karena Paulus menyebarkan atau memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan yang disebut memberikan keselamatan bagi semua orang, dan itulah satu-satunya jalan bagi setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Namun saudara-saudara, kembali kita melihat bagaimana peristiwa Yesus sendiri juga dilihat orang banyak. Dia adalah sesosok yang begitu lemah di mata manusia pada waktu itu ketika dia disalibkan. Seolah-olah Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Seolah-olah Yesus tidak memiliki suatu kuasa apapun. Tetapi saudara-saudara, di balik peristiwa salib itu, disitulah kuasa Allah terjadi di tengah-tengah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam salib itu sendiri. Karena melalui salib, Yesus mati, namun dia bangkit dari kematiannya. Bahkan dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan dia dilihat oleh murid-muridnya, yaitu dia naik ke surga. Itu menunjukkan kuasa Allah yang sungguh-sungguh luar biasa terjadi di dalam pribadi Yesus yang dinilai oleh orang banyak sebagai manusia yang tidak dapat berbuat atau berkuasa tentang dirinya ataupun bagi orang lain. Nah, hal ini juga saudara-saudara yang hendak kita lihat di dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang melihat kita orang yang lemah, atau mungkin di dalam kehidupan kita seolah-olah kita tidak adalah bisa berbuat apa-apa. Bahkan diri kita sendiri menuduh kita tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam hidup kita. Tetapi ayat ini mengatakan bahwasan kuasa Allah, di mana itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala pencobaan ataupun berbagai pergumulan dalam hidup kita. Kuasa Allah di dalam Roh Kudus itulah yang sebenarnya saudara-saudaraku yang menolong kita untuk dapat menghadapi segala sesuatu. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak dapat memakai kepandaian kita atau keahlian kita di tengah-tengah dunia ini kalau tidak kuasa Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kita. Untuk itulah dalam firman hari ini hendak menekankan bagi kita, mari kita tetap percaya akan kuasa Allah yang sungguh-sungguh dapat menolong hidup kita dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu untuk hari ini. Biarlah kami percaya kuasa Tuhan bekerja
Dan kuasa Tuhan sudah memenangkan dalam segala perkara, dalam kesulitan yang terjadi bagi orang-orang yang mengalami suatu pergumulan yang berat dalam hidupnya seperti yang dialami oleh Paulus. Oleh sebab itu, marilah Tuhan selalu hadir dalam hidup kami melalui Roh Kudus untuk menolong agar kami tetap percaya hanya di dalam Engkau kami dapat memperoleh kelepasan dan memperoleh suatu kelegaan, karena Engkaulah juru selamat yang kami percayai sudah memenangkan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.